Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Triana Safitri, NIM 105190251, kelas IP 3H. Saya prodi Ilmu Pemerintahan Fakultas Syariah UIN Sultan Taha Saifuddin Jambi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Delvi Dedi Sutra, NIM 105190264 dari kelas 3 IPH. Sekian perkenalan dari saya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini kami dari kelompok 2 akan membawakan materi yang berjudul karakteristik hukum Islam dan tujuan hukum Islam. Baiklah, yang pertama yaitu karakteristik hukum Islam yang akan dibacakan atau dijelaskan oleh saudara Delvi Dedi Sutra. Ya, karakteristik hukum Islam. Hukum Islam memiliki watak dan beberapa karakteristik yang membedakan dengan hukum yang lain. Ada beberapa karakteristik hukum Islam yaitu yang pertama itu sempurna, kedua universal, ketiga sistematis, keempat berangsur-angsur, dan lain-lain, masih banyak yang lain. Karakteristiknya yang pertama itu sempurna, dalam artian hukum Islam tersebut selalu sesuai situasi dan kondisi. Dan yang kedua itu ijmali atau universal. Hukum Islam bersifat universal dalam artian hukum tersebut menyeluruh tanpa memandang siapapun itu, baik itu orang Arab ataupun non-Arab, baik itu orang kulit putih ataupun kulit hitam, kaya ataupun miskin. Yang ketiga itu sistematis, berarti hukum Islam itu saling bersangkut paut atau saling berhubungan satu dengan yang lainnya. Yang keempat itu berangsur-angsur, dalam artian hukum Islam dibentuk secara tajrid dan didasarkan pada Al-Quran yang diturunkan secara berangsur-angsur. Nah, itu tadi sebagian dari karakteristik hukum Islam. Selebihnya kawan-kawan bisa membaca pada makalah yang kami share nantinya. Sekian penjelasan dari saya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan membahas bagian yang B, yaitu tujuan hukum Islam. Saya di sini akan mendefinisikan sedikit tujuan hukum Islam itu. Sering dirumuskan sebagai kebahagiaan hidup manusia di dunia maupun di akhirat kelak. Dengan kata lain, bahwa tujuan hukum Islam memiliki makna lain, yaitu bagi kemaslahatan hidup manusia, baik rohani maupun jasmani, individual dan sosial. Tujuan hukum Islam itu dibagi menjadi 5, yaitu yang pertama, memelihara agama, yang kedua, memelihara jiwa, dan ketiga, memelihara akal, keempat, memelihara keturunan, dan yang kelima, memelihara harta. Baiklah, yang pertama yaitu memelihara agama. Berdasarkan kepentingannya, dapat kita bedakan menjadi 3. Yang pertama, daruriyah. Daruriyah itu memelihara dan melaksanakan kewajiban agama yang masuk peringkat primer. Contoh, sholat 5 waktu. Yang kedua, hijiyat, yaitu melaksanakan ketentuan agama. Contohnya lagi, sholat jamak dan sholat qashar bagi orang yang berpergian jauh. Yang ketiga, tasiniyat, yaitu mengikuti petunjuk agama. Contohnya, menutup aurat. Yang kedua yaitu memelihara jiwa. Berdasarkan tingkat kepentingannya dibagi menjadi 3. Yang pertama, daruriyah, yaitu memenuhi kebutuhan pokok berupa makanan untuk mempertahankan hidup. Yang kedua, hijiyat, seperti diperbolehkannya berburu binatang untuk menikmati makanan yang halal dan lezat. Dan yang ketiga, tashiniyat, yaitu ditetapkannya tata cara makan dan minum yang berhubungan dengan kesopanan dan etika. Yang ketiga yaitu memelihara akal. Berdasarkan tingkat kepentingannya dibagi menjadi 3. Yang pertama, daruriyat, yaitu diharamkan meminum minuman keras. Yang kedua, hijiyat, menuntut ilmu pengetahuan. Dan ketiga, tasiniyat, yaitu menghindarkan diri dari menghayal yang tidak berfaedah.
Yang keempat yaitu memelihara keturunan. Berdasarkan tingkat kepentingannya dibagi menjadi 3. Yang pertama, daruriyat. Disyariatkan nikah dan dilarang berzina. Yang kedua, hijiyat, yaitu ditetapkannya menyebut mahar bagi suami pada akad nikah. Dan yang ketiga, tahsiniyat, yaitu disyariatkan khitbah atau walimah dalam pernikahan. Dan yang kelima, yaitu memelihara harta. Berdasarkan tingkat kepentingannya dibagi menjadi 3. Yang pertama, daruriyat, yaitu tata cara kepemilikan dan larangan mengambil harta orang lain. Kedua, hijiyat, seperti tentang jual beli. Yang ketiga, tahsiniyat, yaitu menghindarkan diri dari penipuan. Hal ini berkaitan dengan etika bermuamalah. Nah, itu tadi penjelasan tentang tujuan hukum Islam. Baiklah, itu tadi penjabaran materi dari kelompok kami. Apabila masih ada kekurangan atau kesalahan dari materi yang kami jabarkan, kami mohon maaf. Kami akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.